Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas latihan soal subtema 3, tema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nomor 1, inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks disebut ide pokok. Nah, ide pokok pada suatu paragraf biasanya dapat ditemukan di awal kalimat, tengah kalimat, dan akhir paragraf. Apa yang perlu diperhatikan saat menentukan ide pokok berdasarkan gambar? Yaitu, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Selanjutnya, tuliskan dua ide pokok yang sesuai dengan kegiatan pada gambar tersebut, yaitu kegiatan kerja bakti dan membersihkan lingkungan tempat tinggal. Kemudian nomor 5, tuliskan langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok. Yaitu yang pertama, yaitu menentukan topik cerita, menentukan ide pokok, membuat kalimat utama, menuliskan informasi tambahan, merangkai kalimat-kalimat, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata. Ada jawabannya di halaman 70. Selanjutnya, muatan pelajaran IPA. Kegiatan berikut yang kurang baik bagi kesehatan tulang dan otot adalah yaitu duduk dengan posisi membungkuk, yaitu B. Nomor 2, perhatikan gambar di samping. Nah, kelainan tulang yang terdapat pada gambar yaitu lordosis, karena ini kelainan tulang membungkuk ke depan. Berarti dia lordosis. Selanjutnya, penyakit berupa pengeroposan tulang akibat kekurangan kalsium disebut osteoporosis. Selanjutnya, apa penyebab kelainan otot kaku leher dan tetanus? Yaitu penyebabnya adalah kaku leher disebabkan oleh cedera otot, infeksi meningitis, kelainan anatomi tulang belakang akibat salah bergerak. Sedangkan penyebab tetanus adalah infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, selanjutnya apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan tulang dan otot, yaitu berolahraga secara teratur, mengonsumsi sayuran dan susu berkalsium, berjalan atau duduk dengan tegap, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, muatan pelajaran SBDP. Nomor 1, menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan pada komik merupakan fungsi dari yaitu B yang teks. Nomor 2, proses pemberian tinta pada sketsa gambar komik disebut juga dengan yang inking, yaitu tinta. Nah, selanjutnya nomor 3, salah satu ciri komik adalah proporsional. Artinya adalah teks dan gambar membuat pembaca akan terlibat langsung ke dalam cerita. Nomor 4, apa fungsi gambar dan balon kata pada komik? Yaitu 4, jadi fungsi gambar pada komik yaitu untuk menarik perhatian pembaca tentang isi dari suatu komik dan untuk mendeskripsikan adegan yang sedang berlangsung dalam sebuah cerita komik. Nah, sedangkan fungsi balon kata pada komik adalah sebagai tempat untuk menulis narasi atau dialog antar tokoh. Selanjutnya nomor 5, perhatikan gambar berikut. Tuliskan langkah selanjutnya untuk membuat komik dari gambar tersebut. Jawabannya adalah memberikan tinta, memberikan warna, dan membuat teks. Selanjutnya, muatan pelajaran IPS. Berikut yang merupakan nama pelabuhan adalah pelabuhan A, Merak. Nah, kalau B, C, dan D ini adalah nama bandara. Nomor 2,
Contoh nama pelabuhan yang terdapat di Provinsi Bali adalah Gili Manuk. Nah, 3 jenis pekerjaan penduduk yang berada di pantai adalah ini pasti banyak juga, ada nelayan, ada petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, pemandu wisata, dan sebagainya. Selanjutnya, apa keuntungan laut yang luas bagi masyarakat Indonesia? Yaitu sebenarnya masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan wilayah lautan yang luas tersebut sebagai tempat untuk budidaya perikanan, juga sebagai tempat untuk objek wisata, dan sebagai jalur transportasi. Selanjutnya nomor 5. Apa dampak negatif pengaruh geografis Indonesia terhadap kondisi sosial? Nah, dampak positifnya yaitu pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Kemudian pengaruh budaya yang baik dari dalam ataupun luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Sedangkan dampak negatifnya adalah hilangnya budaya asli karena tergerus budaya luar. Kemudian muncul budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Selanjutnya muatan pelajaran PPKN. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah acu tak acu. Nomor 2, sikap yang harus dilakukan saat ikut pemilihan ketua RT adalah ikut serta memilih salah satu calon ketua RT, menerima keputusan dengan lapang dada, dan menghormati pendapat orang lain. Selanjutnya tuliskan 3 contoh sikap disiplin di sekolah, yaitu datang tepat waktu, melaksanakan piket, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang keempat, apakah yang terjadi apabila kita tidak dapat berlaku adil di rumah? Nah, pasti akan terjadi pertengkaran, ada perselisihan, perpecahan di antara anggota keluarga. Kemudian kelima, apa bunyi sila Pancasila yang berkaitan dengan sikap adil di masyarakat? Yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.